Jangan ribut dulu kalian ya. Benaran. Jangan dulu ribut. Hey guys. Hello. Selamat datang kembali. Oke, jadi kalau kalian mendengarkan ada perang dunia ketiga, maklum itu anak saya. Oke, Emily, Michelle, just give me 5 minutes. Oh my god. Michelle, what is it? No, don't go to car room. You cannot go to car room. Hope you don't go to room. Merek makan. Oke, markada kita provisi. Oh my god. Oke guys, aku mau bikin sebentar ini. Maklum ya, begitulah. Makanya jadi kalian paham lah kalau kadang aku nggak bikin video gara-gara beginian lah. So oke guys, aku punya 3 trading hari ini. Jujur ku bilang sangat melelahkan ya. Sangat melelahkan. Jadi di sini aku akan memberikan di mana kesalahan saya pagi ini, oke? Sebetulnya pagi ini saya pikir setengah hari kok market open, jadi less ekspektasi. So, aduh berperang dunia anakku ini. Oke guys, ini seperti biasa ini 1 minggu, 1 hari. 1 hari ini kadang saya ganti dengan 4 jam, beginian. Oke. Oh, ada yang bertanya kemarin, ini platform apa Bu katanya? Ini Swap. Swap itu Think or Swim, oke? Think or Swim. Kamu bisa cek aku tahu kalau di Indonesia ini nggak bisa, kalau nggak salah ya. Jadi sangat sayang kalian nggak bisa membuka ini di Indonesia. Jadi kalau ada warna hitam begini, ini fokus di New York City. Jadi yang grey begini, grays, ini Asia sama London. Gitu guys. Oke, seperti yang Anda lihat ini adalah saya di sini jam 5 udah bangun guys. Jam 5 saya udah bangun. Jam 5, jam 6 saya sudah di market, tapi saya nggak trading. Saya fokus menunggu di sini. Tapi saya mengkolek data yang di sini. Jadi based dengan ini, aku akan membuat 2 skenario dengan trading saya, yaitu jika opennya begini, open print, dengarkan baik-baik, kalian banyak sekali nanti tahu di sini secret trading saya ya. Jika di atas maka aku biasnya akan beli. Jadi setelah open print jam 5 ini kalian lihat di sini, kalau kita open di sini saya akan fokus untuk beli. Kalau kita ditahan di sini di daerah sini maka saya akan fokus beli di sini. Dan saya beli pagi ini. Oh my god. Michelle, I'm trying making video, guys. Emily, you also, why you go to Kaka room? Where's your iPad? Where's your iPad? Really? Are you sure? This is your iPad. Come on, play your iPad. Be quiet, please. Oh, come on, let Mom. You should tell Mommy earlier. Sorry ya guys, sebentar ya. Ini makanya maaf ya, ini sangat chaos. Okay, Emily, I want you to stop quiet. Mommy making a video, okay? Guys, oh my god. Oke, kita lanjut. Saya memakan waktu kalian 2 menit. Saya mencoba bikin video ini nggak berulang-ulang, guys. Kayak kemarin saya bikin udah 10 menit. Saya stop and saya mengulanginya lagi. And I don't wanna do that hari ini. Oke, saya masih sore throat. Suara saya masih gimana? Oke. Jadi ini di sekitaran jam 5.30, 8.30 di New York, 5.30 di California, saya udah bikin pre-game saya, pre-plan saya di sini.
So, oke, aku hapus dulu ini. Oke, kebetulan guys, ini adalah level di mana ini level yang sangat penting. Jika lepas dari sini, dari yang ungu ini belum ada ya, karena sesuai dengan apa yang saya rencanakan atau saya bikin game plan saya di pagi tadi. Makanya saya bikin ini, level ini adalah sebelum market ini ada. Makanya market masih 20 menit di sini, masih 20-30 menit saya bikin level sendiri di sini. Karena ini yang kuning ini masih belum ada kan, karena kita masih belum open. So aku hapus itu. Jadi ini 1 jam. Yang saya perhatikan kalau kita open di sini, karena ini adalah overnight dari Asia sama London semalam. Jadi kita sangat down. Jadi saya berharap kita akan bounce back ke previous support. Previous support. Ini termasuk support ya. Ini baru resisten. So anyways, yang menjadi target saya yang pertama itu ini. Level ini, yaitu di hit target saya. Mengapa saya memutuskan ini jadi take profit saya? Tepatnya 20.100 karena ini adalah key level yang sangat-sangat perlu. Dan biasanya 90% ini di hit setiap hari sesuai dengan pengalaman saya dengan strategi yang saya miliki ini. Dan target kedua ini guys. Ini istilahnya easy money. Kalau di ICT dibilangnya low hanging fruit. Ini dia. Jadi karena dari open biasanya scalper ya. Jadi oke, mari kita bahas di mana aku tadi melakukan keeroran atau kesalahan dalam trading saya. Karena saya yakin dari setiap kesalahan itu saya nggak menganggap saya fail dalam trading, tetapi saya belajar sesuatu hal gitu loh. So oke, ini 5 menit udah ada, ya kan? 5 menit ini sudah open. Kamu tahu sendiri ini sangat agresif ya. Jadi saya sarankan daripada 2 NQ, mending bikin 5 MNQ, misalkan begitu. So, di mana tadi saya enter? Saya enternya di, aku masih ingat 2017, yes. Aku enter di sini guys, sangat agresif ya. Saya masuk 3 MNQ. Oke. Jadi saya manage trading saya itu di time frame yang kecil. Oke, jika saya tidak salah. Oke. Di sekitaran sini saya masuk. Nah, seperti yang kamu tahu, karena banyak sekali yang bertanya, di mana itumu? Stop lossmu. Jadi stop loss saya di sini. Kemudian saya stop out di sini. Stop out. Stop loss saya terhit. Dan agak mental saya ya kan? Saya agak mental karena setelah ada ini, dia pulang kembali ke Danau Toba. Seandainya aku dari Danau Toba ini mau terbang ke Jakarta, dia balik lagi, kemudian pergi lagi. You know? Apa yang saya lakukan, karena aku masih kuat analisa saya dari multi time frame dan segala-galanya saya masih bullish bias. Maka ini kalau ada yang bertanya apa ini 9 exponential moving average. Kemudian saya melihat ini, saya confident masuk lagi di sini guys. Yes, agak sangat agresif. Nah, saya udah stop out tadi sekitaran, I believe saya, let me see,
17, 92, kalau nggak salah 20-an lah. Pokoknya aku ideal saya stop loss itu 20-an. 20, 30 itu hal yang sangat aku toleransi untuk stop loss saya di NQ ya. Karena aku bukan scalper guys. Oke. Jadi kalau aku scalper kadang quick, sangat cepat. Jadi ini day trading. Day trading artinya ya aku ingin memaksimalkan take profitku dari movement per hari itu. Oke. So, yang kedua saya masuk di sini di kalau nggak salah 2025-an, yes. Di sini saya masuk. Oke. Dan kalian tahu ini karena aku sudah mulai agak mental mungkin ya. Harusnya stop loss saya itu di sini. Hari ini saya bikin stop lossku di sini karena aku takut maksudnya saya ketakutan termakan banyak stop loss. Jadi ini sorry guys, sorry. Jadi keeroran saya yang kedua membuat aku makin termental di sini karena week ini saya stop out dan dia malah pergi. Mental dong saya ya, saya emosi jiwa ya kan. Emosi jiwa lah saya enter di 2225 kalau nggak salah. Ya, 225 aku masih ingat kok. Kemudian stop loss saya itu di daerah 20.007, 20.008 atau 9 something like that. Pokoknya 1-2 tick loh guys, 1-2 tick saya stop out. Termental dong 2 kali ya kan. Itulah trading guys. Parah, sangat parah. Apa yang kulakukan setelah itu, saya ke dapur bikin kopi ya kan. Mana gua batuk, mana saya emosi jiwa. Emosi jiwa di pagi-pagi. Jadi excuse me. Saya perhatikanlah ini, si kurang asam ini, pergi ke target yang saya lupa tadi. Kenapa aku enter di sini di mana target take profit saya di sini sayang, di sini. Pokoknya ini level. Saya udah katakan tadi, ini level adalah target profit pertama saya. Saya perhatikanlah dia. Pergi ke take profit saya, namun saya 2 kali gagal. Termental kan? Inang amang tahe. Oke, saya ke dapur, saya minum kopiku, dan saya perhatikan ini pergi ke target yang saya inginkan. Namun apa yang saya lakukan guys, ini pelajaran juga buat kalian. Jadi saya pikir oke lah, nggak apa-apa, ya aku mengambil inisial balen aja lah, gitu ya kan. So, aku masih strong feeling, masih strong untuk masih beli. Dan kemudian saya enter di ini udah lewat, ini sudah lewat. Aku agak ada rasa emosi jiwa ya kan guys. Lebih perfectnya kalau aku tadinya enter di sini. Karena dari candle analisis yang pernah saya bagi di kalian, ini udah sangat confirm. Ini udah sangat konfirmasi buat saya untuk enter di sini. Ups, apaan sih? Oke, di sini. Tapi karena aku lagi emosi jiwa, karena 2 kali saya taking loss, ya kan? Saya biarkan aja sampai dia lewat di sini, baru aku akan berani untuk beli. Tapi aku relaxing guys. Karena minggu ini termasuk sangat rocky, sangat challenging. Secara psikologi saya, secara trading aku agak fragile atau gampang prevents, jadi tilting. So hari ini aku melakukan hal yang sangat benar bagi saya pribadi. Saya ke dapur, saya nyuci piring, saya minum kopi,
Dan saya memperhatikan ini agak makin sial ya kan, dan saya bolak-balik lah ke chart melihat. Jadi saya tunggulah yang, nah di sini kamu banyak belajar nanti, yang para pecinta initial balance ya. Alright, let's do it guys. Aduh, mau ku hapus dulu ini biar rapi. Oke. Biar rapi. Oke. Jadi kamu yang para pecinta initial balance yang saya bagi, yang dimana saya yakin itu masih terbagus untuk yang konservatif, yang artinya yang tidak mau terlalu resiko. Lagi-lagi saya bilang 31 jam pertama itu termasuk sangat rocky guys, alias sangat challenging di market ya. Kamu perhatikan aja ini sangat challenging di sini, choppy. Ku bilang choppy ini. Yang bagus itu yang seperti ini. Ini pun termasuk agak gergaji gitu, tapi dia kan momentumnya bagus. Jadi dia kayak counter trend gitu, masih bagus. Jadi seandainya kamu punya pembantu indicator, yaitu ini 9 moving average, dan bisa kamu bikin pembantumu trend line. Ini masih sangat gampang kamu trading. Dan kamu di atasnya open print. So, apa yang saya lakukan hari ini, guys? Oke. Apa yang saya lakukan hari ini? Mari kita kembali. Saya pikir oke lah, saya sudah lumayan termental jiwa, ya kan? Maka adalah keluar si IB, initial balance. Oke. Saya perhatikanlah ini. Yang ini tadi guys. Dan saya expecting lah ini akan touch. Namun dia nggak touch. But that's okay guys. Karena dari seluruh trend yang saya lihat di 5 menit, di 2 menit, ini masih belum ada ya. Jadi semuanya masih, oh my god, it's for real man. Semuanya masih sesuai dengan yang saya inginkan sebelum market open, yaitu saya masih biasnya di sini. Saya masih bias di sini. Maka apa yang saya lakukan di saat saya melihat ini, saya sangat confident kalau kita itu masih bakalan lanjut akan menuju target kedua saya gitu loh, yaitu ini di 180-an di sini guys. So apa yang saya lakukan, saya perhatikan ini, kalau nggak salah saya masuk di 2100-an di sini. Saya masih ingat angka-angkanya, yes. Ya, ini level dan kita di atas level, maka di sini aku sangat confident naik lagi, masuk lagi. Ini setelah IB ya, guys. Jadi ini contoh IB juga. Jadi IB itu enggak selalu tepat di waktunya. Misalkan 9.30, 10.30, tidak. Mana ada seperfect itu. Kalau ada seperfect itu, semua udah jadi trader. Jadi kita butuh waktu. Ada yang lebih cepat dari situ, kadang lebih lambat, 5, 6, 7, kadang 15 menit. Tetapi setup itu saya perhatikan ini menandakan kalau kita sangat kuat. Yang dimana candle analysis pun saya memperhatikan di sini lebih bullish, lebih take control. Nah, di saat saya melihat ini, yang artinya kita gagal ke down, gagal ke bawah, saya sangat sukai ini. Kemudian saya sangat senang karena aku lebih bersabar setelah 2 kali saya burn ya. Jadi udah terbakar 2 kali. Oke, aku nggak mau ketiga ini, kalaupun aku akan loss lagi, it's okay. Karena aku punya rule kalau 2 saya merah, ketiganya aku masih akan coba dengan syaratnya dengan
setup yang saya lihat ada di market. Kalau tidak ada ya aku stop gitu. Jadi itu rules saya. Kalau udah 3 kali merah itu buat saya udah mengakibatkan saya tilting atau over trading biasanya ya. Kemudian guys, saya melihatlah ini di level yang saya bikin ini. Saya melihat ini strong. Oke, sangat-sangat strong. Jadi saya sangat confident. Saya mengharapkan dia masih pullbacknya agak ke bawah gitu, tapi namun dia nggak pullbacknya hanya sedikit begini, dan saya melihat ini sangat bagus gitu loh. Saya beranikanlah masuk di sini setelah green yang besar ini. Okay. Oh my god, batukku ini guys. Saya enter di sini loh guys. Yang bertanya nanti di mana stop loss, di sini. Ini stop loss saya. Oke. Okay? Nah, di mana take profit saya? Oh my god, batuk saya. Ini dia take profit saya di sini. 20.181. Ya, 20.181. Jadi saya memiliki 81 tick. 81 tick saya. Dan tercoverlah kelosan saya hari ini di sini. Tercover dari kedua loss trading saya. So, oke, yang parahnya lagi guys, aku sudah melihat trading saya ini berjalan, kalau nggak salah di sekitaran sini, lampu mati. Paniklah saya ya kan. Saya masih bikin di Instagram saya. Matilah lampu guys. Jadi biasanya di sini kalau lampu itu mati atau atau listrik kami mati, biasanya satu hari sebelum kematian itu, biasanya karena ada perbaikan, kita akan diberikan SMS kalau lampu hari ini mati pada jam segini ke jam segini, biasanya 1 jam 2 jam gitu loh guys, memperbaiki kabel atau something. Paniklah saya ya kan. Tapi saya nggak bisa melakukan apa-apa. Saya di handphone saya sengaja tidak melakukan trading sama sekali, walaupun aku bisa login. Karena itu membuat saya tidak disiplin. Aku tidak bisa trading di handphone. Kecuali, makanya aku berpikir mau beli handphone yang lebih lebar. But saya ingin fokus trading itu punya layar lebar begini. Jadi aku bisa lebih melihat dari big pictures, big perspektif dari multi time frame. Kalau di handphone itu membuat kita menjadi kayak gambling, at least buat saya ya. So anyways, matilah listrik guys, pergilah aku ke driving range, hit ball. Ke driving range lah kami sekeluarga, dan pulanglah aku dari driving range itu, baru aku bisa melihat ini hasil take profit saya. Jadi stop loss saya itu di saat aku masuk 20.100, ya di sini ya aku udah aku panik karena aku sangat suka. Saya bukan tipikal trader yang di set and forget. Saya sangat anti dengan seperti itu. Saya nggak bisa. Aku orangnya sangat bisa sabar duduk di sini melihat candle bar by bar. Saya perhatikan gimana barnya. Kalau selagi dia align, selagi dia sangat rapi begini, tidak break trend line, aku masih oke gitu loh. Jadi seandainya aku tadi di sini masih di trading, mungkin aku udah exit di sini loh guys. Mungkin, but karena mati listrik ya inilah hasilnya ke target saya, and I'm fine with that. I'm okay with that. Itulah hasil trading saya hari ini. Semoga kalian banyak belajar dari kesalahan saya, dan inilah typical trading saya setiap hari. Jadi kamu mungkin yang bertanya, yang kemarin saya bikin analisis level-level untuk minggu ini, saya delete itu semua. Nah, yang saya bikin pada pagi hari ini level.
level yang akan kemungkinan yang akan ditargetkan yang ini. Namun yang satu, saya sengaja bikin ini dulu yang warna hijau ya. Oke. Yang jelas, beginilah tipe trading saya setiap hari, guys. Satu hit target, kedua, ketiga biasanya kalau lagi market sangat-sangat volatile ya atau lagi bagus ya, ini bukan hal yang tidak mungkin di hit seperti ini nih, dari sini ke sini kan hampir berapa ratusan poin gitu loh. So ya, itulah guys untuk hari ini. Jadi kalian juga, kalau aku bilang nih trading ini ya, sebagus apapun strategi kita, kalau kita nggak utamakan risk management ya susah akan bertahan di trading ini. Oke guys, semoga ini membantu and see you in the next video. Bye bye.